Ini sosok di balik cerita yang kita tonton barusan ya. Apakah kisah nyata, nanti kita tanya ya. Silakan. Oh, dari samping belakang, dari belakang saya, Mbak. Astaga. Oke. Terus juga ada produser sekaligus mewakili tim penulis skenario film Dear Imamku, Mas Ferry Lesmana. Silakan Mas Ferry. Dan seharusnya ada lagi Zaza Utari yang bersama-sama dengan kita, tapi karena satu dan lain hal akhirnya tidak bisa untuk bersama-sama di sore hari ini, mungkin nanti malam ya. Dan siap sudah hadir semua, sehat-sehat semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Udah dinyalain semua mikrofonnya? Nah, selamat berpuasa untuk yang berpuasa ya. Kita ngabuburit bareng hari ini di special screening bersama dengan para rekan media dari Dear Imamku ini. Dan selamat sore semuanya, baik yang ada di belakang layar ataupun para pemain yang akhirnya kita udah tonton tadi barusan ya film Dear Imamku. Dan mudah-mudahan puasanya juga aman. Nah, langsung aja pingin tahu gimana rasanya akhirnya rilis juga nih filmnya ya. Dari ini sempat tertunda kan? Sempat tertunda tapi akhirnya rilis juga. Besutan saudara Mbak Dian Sasmita ya Mbak. Dan dibintangi oleh aktor juga aktris yang keren. Jadi untuk memulai, mari kita mulai sepatah dua patah kata dari Mbak Dian terlebih dahulu. Silakan Mbak Dian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasihnya ini spesial ya karena premier kita, preskon kita diadakan di waktu yang juga sangat spesial. Ya, di saat pandemi, jadi rasa terima kasih kepada teman-teman media, terutama ini betul-betul tulus dari hati ya, karena masih banyak sekali orang yang masih takut ke bioskop. Nah, mungkin mau komentari, tadi ada satu statement, jadi saya mewakili juga Main Pictures ya, kita bersyukur sekali, berterima kasih sekali, film Dear Imamku ini adalah film yang menjadi film pertama dari Main Pictures ya. Juga sangat spesial karena sebetulnya film ini tidak pernah mendapatkan katakanlah film ini sebenarnya film yang betul-betul fresh, baru selesai banget gitu. Jadi kita ada satu produk lagi yang syuting sebelum Dear Imamku akan juga segera rilis. Nah, tetapi Dear Imamku ini memang prosesnya amat sangat cepat, mungkin kurang lebih dari produksi sampai alhamdulillah siap tayang di Lebaran ini kurang lebih mungkin sekitar 3 bulan gitu ya, kurang lebih 3 bulan. Dan baru betul-betul selesai itu kurang lebih 4 hari lalu gitu. 4 hari lalu dan 2 malam yang lalu itu kita dari tim Main Pictures itu masih sama-sama berangkat ke JNE ya untuk mengantarkan DCP-nya ke 24 wilayah Indonesia yang ratusannya sudah berhasil lewat ekspedisi yang biasa dipakai oleh film nasional, tetapi karena pembatasan penerbangan, transportasi, itu kita akhirnya berangkat sendiri mengantarkan filmnya lewat kurir kurir yang khusus lah gitu ya. Jadi film ini memang betul-betul semangatnya luar biasa dan alhamdulillah lagi kita mendapatkan momentum tayang di Lebaran ini ya. Yang kita sama-sama juga mohon dukungannya kepada teman-teman supaya lewat film Dear Imamku ini kepercayaan masyarakat untuk datang kembali nonton ke bioskop juga mungkin bisa menjadi gerbang awalnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Amin ya Mbak Dian, semoga ini langkah awal ya untuk berani kembali ke bioskop lagi. Tambahan dari teman-teman pemain, silakan Tisa atau Dul tentang akhirnya rilis dari film Dear Imamku ini. Imam duluan. Oh ya. Imam duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya di sini berperan sebagai Haris. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman media yang sudah berani datang walaupun tadi masa COVID. Dan saya sebagai senimannya di sini berharap semoga film ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kalian yang menonton. Amin. Ini bisa jadi
inspirasi juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan semoga banyak lagi yang ke bioskop. Udah itu aja. Amin. Ya itu sih ya yang menjadi wish ya, supaya banyak yang datang lagi ke bioskop, supaya industri perfilman Indonesia tetap bangkit. Dan Tisa mau tambahin juga? Enggak sih. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah hadir, menyempatkan waktu ke sini. Semoga filmnya bisa bermanfaat buat orang banyak, dan film Diri Imamku menjadi acuan buat para sineas film Indonesia supaya bisa menayangkan film lagi ke bioskop, karena insya Allah saya yakin selama kita masih menggunakan protokol kesehatan, film aman kok kalau nonton di bioskop gitu. Terima kasih. Betul, itu yang paling penting ya. Dan untuk dari penulis novel nih aku penasaran, selamat sore Mbak Meliana Dian. Sudah nyala, sudah on. Halo. Mbak, ini sebetulnya ditulis di tahun berapa? Diri Imamku ini? Di tahun 2017. 2017. Ya. Kisah nyatanya dari Mbak Meliana atau curhatan seseorang? Bukan. Bukan kisahnya, Pak. Bukan kisah nyata ya? Fiksi. Oke, udah terjual banyak banget ya ini sampai akhirnya dilirik sama film juga ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan banyak sekali yang juga yang pasti sudah membaca dan nantinya akan menonton film ini yang akhirnya mempunyai quotes baru mungkin dalam hidup mereka ya, atau pedoman baru dalam hidup mereka tentang bagaimana menjalankan, nggak cuma untuk pasangan, dalam persahabatan ya kan, rekan kerja juga, bahwa sebenarnya permasalahan semua bisa terselesaikan asal ada yang mau menyelesaikan gitu ya Mbak. Iya. Kalau dari Mbak Meliana Dian sendiri, sebenarnya apa sih core dari waktu membuat buku Diri Imamku ini? Kalau untuk membuat bukunya, terutama tentang hijrah yang pasti. Inti dari tujuan dari cerita ini adalah hijrahnya itu. Bahwa hijrah itu tidak mudah. Hijrah itu memang kadang kalau kita hijrah itu ada aja malahan cobaannya, makin berat. Nah itu sebenarnya pesannya yang ada di dalam buku dan tersampaikan dengan baik di dalam film. Tersampaikan dengan baik dalam film ini ya, bahwa tidak mudah namun bisa ya Mbak ya. Dan tentang nikah muda juga, karena orang kiranya nikah muda itu enak aja gitu, nikah tuh enak aja. Enggak, gitu. kalau aku bakal jadi Zaza yang kayak kamu tuh yakin ya, sorry not sorry gitu kalau aku. Ya. Kebanyakan remaja Jadi racun di ya. medsos gitu ya. Iya. Dan ini jadi banyak ini ya Mbak, ibaratnya sebenarnya sesuatu yang nowadays tuh ya terjadi, tapi kadang-kadang nggak diungkapin, dan di film ini diungkapin. Terus untuk yang lain-lainnya juga nih katanya minta salah satu minta wish untuk film Diri Imamku ini, sekaligus menyapa teman-teman media. Dari Dimas Andrean dulu silakan. Udah on? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah bersedia untuk hadir di masa pandemi. Terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan harapan saya pribadi, film ini bisa menjadi inspirasi dan ada pesan moral yang bisa diambil buat masyarakat tentunya, dan juga supaya masyarakat juga berani untuk kembali ke bioskop dan bisa nonton film seperti dulu lagi. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Dimas Andrean. Mas David Alik silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa berkumpul dan juga menyaksikan film Diri Imamku. Apalagi karena kita masih dalam suasana Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan, di mana kita yang umat Islam ini berusaha untuk memperbaiki diri. Nah ini konteksnya pas sekali dengan filmnya Diri Imamku, di mana melihat karakter dari Haris yang berusaha untuk hijrah dan mengajak istrinya untuk hijrah juga. Nggak gampang hijrah itu. Nah mudah-mudahan dengan tidak gampang ini justru buahnya adalah manis, di mana hijrah bukan cuma di mulut, tapi juga di dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan film ini menginspirasi kita, sehingga nanti begitu masuk Idul Fitri, imannya jadi makin naik, ya kan? Oh ya hijrah nggak gampang loh. Insya Allah imannya makin naik dan ibadahnya juga makin taat. Tepuk tangan dong, boleh dong ya. Ya mungkin itu dari saya, dan saya di sini kebetulan alhamdulillah dipilih ikut bermain di sini sebagai ustadz yang banyak komunikasi dengan Haris. Waktu itu
di masjid ya kita ngobrolnya ya. Dan kebetulan juga di sini alhamdulillah istri saya juga Devi juga berperan sebagai dan memperbaiki kesalahannya. Jadi itu juga pesan yang penting. Bagi Man Pictures adalah ini satu kebanggaan tentunya di industri film Indonesia karena Man Pictures film Dir Imamku ini adalah film pertama produksi Man Pictures yang tayang di bioskop. Dan Dir Imamku ini tayang di Lebaran hari pertama mudah-mudahan di tahun 2021 ini. Dan film Dir Imamku ini pertama juga Dul Jailani menjadi aktor yang luar biasa. Dan Dir Imamku ini juga adalah film pertama pasangan Dul dan Tisa. Asik. Ya. Dan film ini juga adalah pertama kolaborasi hebat antara Ferry, Dian Sasmita disupport oleh Melia dan juga teman-teman artis yang luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah film Dir Imamku ini juga yang pertama bisa mencapai box office Amin. film di masa pandemi. Kita doakan bersama sehingga industri film juga tumbuh. Ya. Orang kreatif film juga terus semangat dengan kondisi seperti ini tetap harus berkarya. Saya kira demikian dari Man Pictures. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Roni Kusuma perwakilan dari Man Pictures dan juga sekarang yang terakhir kepada Pak Ferry Lesmana, produser sekaligus mewakili tim skenario film Dir Imamku ini. Selamat sore. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih udah datang. Harapan saya buat film ini sama seperti yang lainnya, yaitu supaya film ini bisa menghibur penonton kembali ke bioskop, karena ini adalah film yang cocok untuk semua kalangan dan kiranya dapat menghibur para penonton khususnya di masa-masa Lebaran ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Satu Ferry. lagi pesan Ya, Mbak, silakan. terima kasih kepada eksekutif produser Pak Budi Suciawan dan Mbak Sumi sebagai produser yang juga luar biasa support kita sehingga Dir Imamku Thank you. bisa siap untuk di 13 Mei 2021. 13 Mei hanya di bioskop film Dir Imamku. Silakan teman-teman media, karena kita sebentar lagi mau buka puasa. Antara 3 sampai dengan 5 pertanyaan dulu ya, silakan. Sebutkan dari media mana, namanya siapa. Teman-teman runner sudah ada untuk mikrofonnya, oke. Dari atas dulu. Mic-nya ada? Udah habis. Boleh pinjam satu ya. Terima kasih. Ya. Khususnya buat Mbak Dian Sasmita yang sudah memberikan kita film yang baik sekali untuk ditayangkan Lebaran ini. Ya, terima kasih Pak ya. Saya hanya ada 2 masalah yang perlu saya tanyakan. Satu, dalam Lebaran tanggal 13 Mei ini ada 3 film yang tayang. Semuanya akan berlomba-lomba mencapai penonton yang terbaik. Saya harapkan memang film ini bisa ditonton ratusan ribu penonton. Amin. Tetapi pertanyaan saya yang pertama adalah berapa layak bioskop untuk penayangan pada opening tanggal 13 Mei? Oke. Saya butuh itu. Dan yang kedua, pada Mbak Melia, saya ingin sekali menonton Alisa di Harvard. Jadi tolong Mbak Dian Sasmita dan novelisnya membuat sequel film ini akan jauh sekali baiknya. Saya ingin lihat Tisa Biani di Harvard dan benar-benar dilakukan syuting di sana. Lalu apakah Dul akan menyusul atau bagaimana? Oh, makasih, itu Pak. kita tunggu. Terima kasih. Bocoran ceritanya, Itu Pak. aja. Baik. Pertanyaan pertama untuk saya Pak Yan ya. Iya, jelas. Ya, terima kasih Pak Yan. Atau Pak Budi. Iya, ada Pak Budi. Pak Budi menjawab nomor 2 juga. Baik, pertanyaan pertama, ini alhamdulillah Pak Yan ya, pihak eksibitor juga sangat support film kita ya. Mungkin melihat semangat dari Man Pictures yang dari awal tuh kita yakin banget nih film harus ke bioskop, kita nggak pernah ada goyah sedikit pun harus ke OTT dulu atau kemana dulu. Kita mantep banget untuk ke bioskop. Nah alhamdulillah layarnya juga kita dapat angka yang luar biasa, bagus ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Sumi, lebih dari 250 layar ya Pak Sumi ya?
Ya, kurang lebih 250 lebih sih Pak ya. Detailnya mungkin masih ada beberapa bioskop independen yang mungkin masih dalam proses finalize dokumen lah gitu. Tapi so far sejauh ini sekitar 250 layar, lebih sedikit gitu. Terima kasih Pak Yan. Oke, lanjut ke Melena Dian ya. Ya silakan Mbak. Mau lihat di Harvard katanya. Susah sekali. Baik. Nanti insya Allah kalau Allah mengizinkan ada kelanjutannya. Amin. Amin ya Mbak. Tunggu moodnya dulu gitu ya. Thank you. Berikutnya silakan yang ingin bertanya. Depan ya. Oh, oke. Di depan. Terima kasih, saya Ari dari Tabloid Bintang. Halo Mas Ari, Ya, selamat sore. Pertanyaan pertama buat Dul pastinya kan, seperti apa nih Dul? Boleh diceritakan, ini pertama kali buat kamu jadi pemeran utama juga, perannya juga luar biasa, menguras emosi juga gitu. Ketika boleh ceritain proses baca skenario-nya, mungkin ada kendala seperti apa, belajarnya bagaimana ketika itu. Terus yang kedua di situ kan pasangan Haris dan Ileni banget lah kalau kata sekarang kayaknya romantis banget gitu. Apakah sulit atau sebenarnya itu gampang karena hari-hari romantis gitu ya. Oke. Mewakili pertanyaan teman-teman. Pertanyaan kedua sekalian buat Tisa juga. Pertanyaan yang sama bagaimana tantangan di film ini gitu, bermain dengan pasangan sendiri. Sebenarnya apakah itu memudahkan atau justru ada kesulitan gitu aja. Terima kasih. Pas lagi syuting ada berantem nggak tuh kan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau prosesnya pasti panjang banget ya, panjang banget. Syutingnya tuh mulai bulan Februari. Aku dari November, Desember tuh emang dari aku pribadi sebagai seniman gitu, aku minta gitu ke pihak penyutradaraan bahwa aku ini belum pernah main film, jadi alangkah baiknya diadakan acting coach sebelum kita masuk ke skenario. Jadi ada beberapa kali pertemuan dengan acting coach namanya Om Yayu. Itu memang beberapa semacam mengeksplor sisi-sisi lain yang belum pernah aku eksplor dalam diriku sendiri gitu. Jadi dan untungnya juga aku suka aku tuh suka mengolah rasa gitu, suka dan passion juga mungkin di situ ya. Kalau kesulitan sih sempat awal-awal mungkin karena aku pemeran utama gitu, jadi waktu awal-awal tuh sempat kaget masuk ke dunia film tuh, sempat kaget, sempat beda lah kalau di dunia musik kan kita paling berangkat dari bandara jam 5 pagi, terus nyampe manggung terus cek sound jam 8 pagi sampai jam 10, terus bisa kuliner, bisa hahaha, bisa ini jam 8 udah cering, jam 10 main, masih pulang. Kalau di film ternyata kan kita harus dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh harus mendedikasikan raga, jiwa dan pikiran kita nih untuk membuat adegan gitu. Awalnya sempat kapok gitu ya. Sampai kapok karena kan pemeran utama gitu. Jadi yang dilakuin cuma mahamin dialog, take, mahamin dialog, terus take, mahamin dialog, terus take. Terus sempat kapok juga sampai nangis gitu ya. Kenapa ini gua ambil nih film? pada awalnya cuma alhamdulillah ada Tisa gitu, ada Tisa yang selalu support. Ada seniman lainnya juga yang naikin mood. Banyak juga aku cari celah gitu, gimana caranya biar aku bisa ini ngatasin semua ini. Alhamdulillah ada support dari sutradara, dari Tisa, dari seniman lainnya, sehingga akhirnya hari kelima itu udah mulai nemu celahnya gitu. Kayak Tisa ini ngasih tahu kalau dialog itu jangan dihafalin tapi dipahamin. Itu juga sedikit membantu, banyak juga dari seniman lainnya, hingga akhirnya hari kelima itu udah mulai adiktif ya. Kita udah asik. Udah dapat gitu ya. Oh caranya gini tuh. Kalau awal kan kaget gitu kan, awal-awal tuh kapok gitu kayak di ospek mental. Istilahnya tuh dulu kalau aku datang ke premier gitu ya, itu aku selalu belagu gitu. Semenjak aku main film gak berani belagu, kata orang film tuh orang hebat semua gitu. Jadi ya itu banyak
semacam aspek mental mungkin seperti itu. Totalitas ya. Dan untuk disupport juga. Lebih gampang janjian sama musisi daripada pemain film. Musisi jelas kan jam udahannya. Kalau pemain film janjiannya PM, AM datangnya bisa ya kan. Subuh gitu. Oke, Tisa silakan. Ada lagi? Apa tadi? Soal adegan romantis. Oh, sulit apa hari-hari aja? Alhamdulillah enggak gitu. Kadang kita juga merasa aneh gitu. Pacaran di film Pacaran tapi diliatin banyak orang. Aneh juga gitu. Jadi doa loh, kali-kali Amin, beneran amin. kan. Amin, ya Amin, Allah. amin. Cuma nggak ada kesulitan sih karena ya hari-hari juga romantis gitu. Iya Tisa, oh ya ampun. Iya. Silakan, mau tambahin Tisa? Pertama Eh, kali sama pasangan nih, lawan mainnya. tantangan terbesar sih ada susah-susah gampang ya. Kalau susahnya mungkin kita harus membedakan ketika kita udah di set, kita harus benar-benar memposisikan diri kita kalau lagi kerja nih, kita harus benar-benar profesional sebagai pemain, aku sebagai pemain, dia sebagai pemain. Jadi bukan yang kayak ibaratnya apa ya, main-main gitu di project ini. Kita benar-benar fokus saling sharing untuk membuat sesuatu di film ini. Jadi misalnya kalau tiba-tiba namanya pacaran kan ada permasalahan, ada apa mood-moodnya nggak enak, tapi aku sama Dul benar-benar harus cari solusi supaya nggak sampai bau ke kerjaan gitu, karena kan ya namanya anak muda egonya masih tinggi, jadi harus benar-benar belajar gitu memposisikan diri kalau kita lagi bekerja nih, dia tetap profesional gitu. Jadi ada berantem-berantemnya pada saat proses syuting ada ya? Banyak sih, curhat lagi deh. Tapi pasti ada permasalahan, cuman Iya. bisa mungkin jangan dikelihatanin ke orang. Jangan merusak karya juga yang lagi dikerjakan ya. Betul. Silakan. Pertanyaan. Karena ini saksinya. Kalau curhatannya tanya saya kan handphonenya kedengeran. Jadi pas lagi ngomong ketahuan di wireless ya. Silakan. Yang mau bertanya lagi? Satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita siap-siap untuk foto dan buka puasa. Ada? Mau one-on-one aja? Oh, oke. Silakan. Yang terakhir? Mas. Saya dari kapan lagi mau nanya ke Mbak Dian. Mbak Dian ini kan setelah Dialova itu udah bertahun-tahun baru ngedirect lagi. Itu apa gimana pengalamannya? Mas masih ingat sama saya nih Bapak. Terima kasih loh. 2002 ya itu ya? 2000. Saya aja sampai lupa Mbak itu 2000 berapa. 3 atau 4 gitu. Kira-kira kenapa rentang waktunya lama banget dari film pertama ke film yang kedua? Terus yang kedua, ini kan di novelnya kan kalau nggak salah dokter, kenapa dirubah? Kalau boleh tahu apa kenapa dan apa aja perubahannya dari novel ke film? Oke, silakan. Iya, mungkin dari Dialova ke Diri Mampu ya. Memang saya tuh saya juga bingung gitu kenapa ya. Maksudnya gini, mungkin in between itu tuh kemarin saya kan produce Mas, ya. Jadi saya produce beberapa film lain. Jadi mungkin kalau secara mungkin ada tawaran-tawaran di mana ceritanya tuh saya belum cocok untuk direct gitu, karena memang kalau dari hati saya tuh saya pengennya kalau saya bikin film saya punya anak-anak yang kritis banget di rumah gitu ya. Jadi terakhir sebelum film ini saya pernah produce film horor juga, itu jadi masalah gitu panjang gitu. Jadi mungkin kenapa panjang, yang pertama adalah karena saya betul-betul mencari cerita yang mungkin cocok untuk saya dan untuk keluarga juga, itu yang pertama. Dan juga kesempatannya gitu, kesempatannya nggak tahu PH-PH lain tuh kayaknya mungkin lebih percaya saya produce selama ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Main Picture, untuk Pak Budi yang kasih kesempatan saya untuk direct lagi di film Diri Mampu yang memang secara cerita juga saya banget. Mungkin sesimpel itu sih ya. Jadi memang selama ini jodoh ya Mbak ya? Jodoh ya, semua film tuh kan katanya ada jodoh-jodohan juga gitu ya. Simple karena saya belum menemukan cerita yang cocok, dan alhamdulillah di Main Picture ini saya betul-betul bisa dapat cerita yang memang sesuai dengan visi saya gitu untuk direct sebuah film. Itu sih. Kalau mungkin menjawab dari Dialova ke Diri Mampu yang amat sangat panjang ini ya, saya sering bahkan ada teman-teman media yang suka
suka ngebully-bully juga gitu. Mau nunggu berapa tahun nih? Dari mulai mungkin 5 tahun setelah Dialova itu ada satu teman media yang suka WA atau komunikasi yang oke, ini udah 5 tahun nih, mungkin ntar tahun ke-6 ya, tahun ke-7, ke-8 sampai saya lupa ini jaraknya udah kayak berapa belas tahun gitu kan. Iya. Gitu sih paling Mas, terjawab ya. Nah, terus tadi pertanyaan keduanya, oh dokter. Kedua kan Oke. tadinya dokter. Jadi memang awalnya itu kita tetap mengembangkan dari novel di mana Haris karakternya adalah seorang dokter. Nah, kemudian ketika akhirnya kita yakin banget dari awal tuh pemeran Haris ini kita nggak pernah punya kandidat lain selain Dul Jailani gitu. Nah, kemudian setelah Dul join di film ini, dari sana sudah mulai ada ngobrol, diskusi, terus kita lihat bahwa wah ini sebetulnya mungkin profesi yang juga menarik untuk generasi milenial atau Gen X sekarang. Dul itu seorang musisi gitu ya, seorang seniman yang katakanlah mungkin kalau bukan profesi dokter itu nggak bagus, tapi ini adalah sebuah profesi yang mewakili generasi sekarang. Kalau mungkin kita bicara tahun 90, tahun 80-an, tahun 70, kayaknya profesi dokter tuh udah banyak banget gitu. Tapi kita pengen sesuatu yang baru dan kebetulan cocok banget dengan karakternya Dul di keseharian. Jadi kita memang mengadopsi karakternya dari Dul kisah gitu nyatanya untuk juga, betul ya? untuk kita masukkan ke karakternya Haris gitu. Seperti itu sih Mas. Terjawab ya? Iya, mau